puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpakan karunia dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara konseling kelompok ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi alangkah baiknya untuk mengawali kegiatan konseling kelompok ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Jadi di sini apakah sudah ada yang saling mengenal satu sama lain? Belum. Tapi kita perkenalan terlebih dahulu ya, supaya bisa mengerti satu sama lain. Saya mulai dulu ya. Jadi nanti menyebutkan nama sapaan dan alamat. Saya contohkan, nama saya Ihwal Rizka Ilhami, suka dipanggil Al. Alamat saya Temanggung, Jawa Tengah. Dan langsung saja, monggo Mas, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Diki Pratama, sering dipanggil sama teman-teman Garji, asal dari Kerajaan. Ya, kemudian monggo Mas yang lorek-lorek. Kalau saya, nama saya Jeffrey Suswidarto. Ya. Saya sebenarnya dari Kediri, cuma saya sudah pindah ke Temanggung. Ya, berarti sekarang berdomisili di Temanggung ya? Iya. Ya. Kemudian Masnya? Kalau saya Praiti, bisa dipanggil dengan Mas Eng. Ya. Saya asli dari Semarang dan sekarang tinggal di Temanggung. Ya, berarti sedaerah dengan Mas yang Mas Sus ini ya? Mungkin sekabupaten tapi beda kecamatan kan? Iya, Iya. Saya kecamatan dari Bejan sih. Ya. Tuh. Apakah di sini sudah pernah ada yang melakukan konseling kelompok? Belum loh saya. Belum. Saya baru kali ini sih. Berarti di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Oh iya. Konseling kelompok di sini. Konseling kelompok adalah suatu proses pemberian bantuan pada individu yang dilakukan secara berkelompok, di mana semua peserta dapat mengikuti kegiatan kelompok ini dengan berinteraksi, mengungkapkan pendapat, memberi saran, memberi masukan, serta mengeluarkan pendapatnya secara bebas. Gitu. Ya, untuk dapat bisa membantu menyelesaikan masalah individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Itu Mas, kiranya paham? Jadi nanti cara pelaksanaannya adalah setiap individu bisa mengungkapkan masalahnya pribadi masing-masing secara bergantian. Kemudian setelah mengungkapkan masalah tersebut, kesepakatan dari kelompok ini masalah mana yang kiranya mau diselesaikan terlebih dahulu, entah masalahnya Mas Eng atau Mas Jeffrey atau Mas Diki, nanti bisa dirembuk untuk diselesaikan terlebih dahulu dengan memberi solusi serta pendapatnya masing-masing gitu ya. Jadi di dalam konseling kelompok ini terdapat 4 asas, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelawan, dan asas kenormatifan. Jadi di sini yang paling penting itu asas kerahasiaan. Jadi yang hanya tahu tentang masalah ini hanya kita dan tidak boleh tersebar oleh orang lain gitu. Ya, mungkin itu bisa dipahami? Bisa. Ya. Jadi dalam konseling kelompok ini ada kontrak durasi waktu untuk pelaksanaan konseling ini. Kira-kira 10 menit apakah sudah cukup? Cukup ya? Cukup. Ya. Gitu. Jadi bisa kita mulai untuk mengungkapkan masalah masing-masing. Bisa dimulai dari Mas Jarjit, monggo. Jadi gini loh Pak, saya itu punya usaha pertanian. Di usaha pertanian saya itu ada permasalahan yang hasil dari permanenan tersebut tidak
memuaskan atau tidak sesuai dengan target. Tolong solusi dan tindakan apa yang harus dilakukan biar bisa memenuhi target tersebut. Jadi inti dari permasalahan Mas Jarjit ini mempunyai usaha pertanian dan sudah melaksanakan struktur dengan benar, tapi hasilnya tidak memuaskan atau sesuai dengan target gitu ya. Ya. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan pengutaran masalah Mas Eng, monggo selesaikan. Oke, kalau saya gini Pak, saya punya usaha di bagian kuliner. Ya. Usaha saya tuh mie ayam. Ya. Terus saya punya masalah gini Pak, saya ingin buat mie ayam saya tuh variannya berbeda dengan pedagang mie ayam yang lainnya. Ya. Terus gimana caranya biar usaha saya tuh langsung bisa berkembang dengan cepat gitu aja sih. Ya, berarti inti permasalahan Mas Eng adalah masih bingung untuk mencari varian rasa mie ayamnya agar bisa mengembangkan usahanya dengan yang lebih besar gitu ya, agar tidak bisa ditiru atau dimiliki oleh orang lain. Ya. Gitu ya intinya ya. Iya. Kemudian yang terakhir adalah Mas Jeffrey, monggo untuk mengutarakan masalahnya. Ya, kalau buat masalah saya sendiri gini Pak, berhubung saya mulai suka pada ini hobi otomotif, itu kan saya juga punya motor saya itu mesinnya itu suaranya berisik, kasar. Nah, kan saya masih pemula, belum tahu, mungkin kan nanti bisa diselesaikan lah, sharing-sharing bagaimana itu. Berhubung juga di sini saya lihat itu Mas Eng kok kayaknya ada pengetahuan di bidang otomotif tuh kayaknya. Nanti bisa dibantu ya Mas ya. Jadi inti dari permasalahan Mas Jeffrey adalah mulai meminati di bidang otomotif, akan tetapi belum memahami tentang bagaimana merawat motor atau mesin-mesin agar bisa terawat gitu ya intinya ya. Iya, betul Pak, betul. Ya, setelah semuanya mengungkapkan masalah pribadi masing-masing, dari kesepakatan kelompok ini, masalah siapakah yang ingin diangkat untuk diberi solusi agar masalahnya cepat selesai, atau ada yang ingin mengajukan diri untuk pemberian solusi kepada masalahnya? Siapa? Masalah saya coba. Oh, ya, berarti ini Mas Wengki mengajukan diri mengenai masalahnya. Apakah Mas Jarjit dan Mas Jeffrey setuju? Itu Ya, monggo. Siapa dulu yang ingin memberi solusi atau masukan kepada Mas Wengki agar bisa mengembangkan usaha mie ayamnya agar lebih bervarian? Monggo. Siapa dulu? Ada. Oh ya, Mas Jarjit, monggo. Jadi gini Mas Eng, menurut pendapat saya supaya warung mie ayamnya Mas Eng banyak pembeli, sebaiknya itu mie ayamnya itu dikombinasikan sama bakso. Ya gimana ya? Ya mie ayam sama bakso lah dicampur. Kan ada menarik-nariknya gitu. Atau ya unik-unik lah ibaratkannya kayak gitu. Menurut saya, pendapat saya. Atau warungnya itu dikasih hiasan-hiasan kayak bunga apa lampu kelap-kelip supaya ramai, atau dikasih wifi biar banyak yang datang dan menikmati wifi internet. Dan mungkin cukup itu saran dari saya Mas Eng. Baik, terima kasih atas sarannya Mas Jarjit kepada Mas Eng. Kemudian barangkali Mas Jeff ingin memberikan saran kepada Mas Eng, monggo Mas Jeff. ya, terima kasih Pak Al. Untuk saya setuju dengan ini Mas Jarjit. Ya, Dengan Mas Jarjit ini. Jadi gini Mas Eng,
dalam sajiannya itu kalau bisa itu kan mau dibanyakin varian gitu kan, misal dari warnanya mie apa ada topping-topping tambahannya itu dari sajiannya. Kalau dalam segi tempat mungkin Anda bisa mencontek lah seperti yang sekarang ini. Yang penting itu anak muda-muda bisa nongkrong, itu free wifi juga bisa. Terus asik lah intinya, buat nongkrong itu asik. Jadi orang ya mungkin ada yang cuma mampir buat minum, itu mesti karo icip-icip sidik mas. Mungkin mau saya kok. Baik, terima kasih kepada Mas Jarjit dan Mas Jeffrey telah memberikan saran kepada Mas Eng. Semoga bermanfaat kepada Mas Eng. Dan untuk Mas Eng, gimana setelah mendapat bantuan solusi dan masukan dari Mas Jeffrey dan Mas Jarjit, apakah yang akan dilakukan Mas Eng selanjutnya atau tindakan apa yang akan dilakukan Mas Eng selanjutnya? Insya Allah sih saya akan menjalankan saran dari Mas Jeffrey dan Mas Jarjit. Terima kasih telah memberi saran buat saya agar mie ayam saya jadi berkembang dan menjadi lebih maju lah. Ya. Jadi setelah mendapat solusi dari Mas Jarjit dan Mas Jeffrey, apakah Mas Eng sudah merasa lega? Alhamdulillah sih saya sudah merasakan lega Ya. atas saran dari Mas Jeffrey dan Mas Jarjit. Ya. Baik, semuanya. Berhubung tadi ada kontrak waktu mengenai konseling kelompok ini yaitu 10 menit, dan sekarang menunjukkan waktu 10 menit kurang setengah detik, dan artinya apakah konseling pada malam hari ini bisa ditutup? Bisa? Ya, bisa. Baik, untuk menutup konseling pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selamat sampai rumah masing-masing. Di sini ada yang mau memimpin doa? Oh, saya ini. Ya. Baik, saya akhiri. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.